Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita awali pembelajaran hari ini, marilah kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, pembelajaran hari ini kita akan membahas tentang hukum Faraday. Hukum Faraday ini berkaitan dengan materi sebelumnya, yaitu pada materi sel elektrolisis. Hukum Faraday. Oke, ini adalah tokoh dari penemu hukum Faraday. Hukum Faraday ditemukan oleh Michael Faraday. Beliau adalah seorang ilmuwan fisika berasal dari Inggris. Hukum Faraday ini mempelajari tentang dasar dari elektromagnetisme, yaitu proses arus listrik yang menghasilkan medan magnet. Hukum Faraday digunakan dalam perhitungan sel elektrolisis. Maka dari itu, pada materi sel elektrolisis, perhitungan yang akan kita gunakan adalah menggunakan hukum Faraday. Hukum Faraday yang akan kita bahas atau yang akan kita pelajari adalah hukum Faraday 1 dan hukum Faraday 2. Kita akan bahas terlebih dahulu hukum Faraday 1. Bunyi dari hukum Faraday 1 adalah jumlah zat yang dihasilkan di elektroda pada peristiwa elektrolisis sebanding dengan jumlah muatan listrik yang dialirkan selama elektrolisis berlangsung. Oke, jadi pada perhitungan hukum Faraday 1, rumus yang akan kita gunakan adalah W sama dengan E dikali I dikali T per 96.500. Atau W sama dengan AR dikali I dikali T dibagi valensi dikali 96.500. Jadi E yang di sini di rumus yang pertama itu bisa digantikan dengan AR per valensi. Ya, nanti kita lihat rumus dari E itu sendiri. Atau W sama dengan E dikalikan F. Oke, jadi E itu rumusnya adalah AR dibagi dengan valensi. Kita lihat keterangannya. W sama dengan massa zat yang dihasilkan pada proses elektrolisis, yang satuannya adalah gram. Sedangkan E itu adalah massa ekuivalen. I, kuat arus listrik, satuannya ampere. T adalah waktu dalam satuan detik. AR adalah massa atom relatif dalam satuan gram per mol, dan valensi itu adalah muatan ion. Muatan ion pada zat yang mengalami reaksi elektrolisis atau berat dari zat yang dihasilkan tadi. Kita akan melanjutkan hukum Faraday 2. Bunyi dari hukum Faraday 2 adalah jika jumlah muatan listrik yang sama diberikan kepada kedua elektroda atau lebih, maka massa zat yang dihasilkan pada kedua elektroda berbanding lurus dengan berat ekuivalen zatnya. Oke, baik. Ini adalah bunyi hukum Faraday yang ke. Rumus yang akan digunakan yaitu W1 dikalikan dengan W2 sama dengan S1 dikalikan dengan E2. E itu tadi ekuivalen ya, sudah jelas rumusnya AR dibagi valensinya. Kita lihat W1 sama dengan massa zat yang dihasilkan. E1 adalah massa ekuivalen zat yang pertama. W2 massa zat kedua yang dihasilkan. E2 sama dengan massa ekuivalen zat kedua. AR itu adalah massa atom relatif. Valensi itu adalah muatan ion dari zat yang bereaksi. Kita masuk ke contoh yang pertama. Berapa gram kalsium yang dapat dihasilkan dari elektrolisis lelehan Ca dengan grafit selama 1 jam jika digunakan arus 10 ampere. Jadi kita lihat di sini AR dari kalsium adalah 40. Kalau ada soal seperti ini, berarti kita dapat menuliskan persamaan reaksi atau kita tuliskan ionisasinya. Senyawa yang digunakan adalah CaCl
2. Jadi diionisasi menjadi Ca2+ ditambahkan 2Cl-. Kita lihat di soal. Yang ditanyakan adalah berapa gram kalsium. Berarti kita lihat muatan dari kalsium adalah 2+. Karena 2+, jadi kita tuliskan valensi dari kalsium sama dengan 2. Kita cukup menuliskan 2 saja. Waktu yang dibutuhkan elektrolisis berlangsung adalah 1 jam. 1 jam ini kita rubah menjadi detik, yaitu 3600 detik. Yang diketahui lagi adalah AR dari kalsium sama dengan 40 gram per mol. Yang ditanyakan adalah berat dari kalsium. Jadi kita bisa menuliskan rumusnya. W sama dengan AR dikali I dikali T dibagi valensi dikali 96.500. Kita masukkan nilainya. AR dikali kuat arusnya 10 dikali waktunya 3600 dibagi 2 dikali 96.500. Kita hilangkan nolnya 2. Oke. Kemudian kita sederhanakan lagi. 10 dibagi 2 sama dengan 5 ya. Jadi hasilnya 40 dikali 5 dikali 36 adalah 7.200. 7.200 dibagi 965 hasilnya adalah 7,46 gram. Ini adalah massa dari kalsium yang dihasilkan dalam proses elektrolisis. Contoh yang kedua. Elektrolisis CuSO4 dengan elektroda karbon dihasilkan endapan Cu sebanyak 12,7 gram. Dengan arus listrik yang digunakan 4 ampere. Pertanyaannya, berapa lama waktu yang diperlukan untuk elektrolisis tersebut jika diketahui AR dari Cu sama dengan 63,5 gram per mol. Cu itu adalah tembaga. Berarti kita dapat menuliskan CuSO4 tembaga menjadi Cu2+ ditambah SO4 2. Oke, karena yang diminta itu adalah lama waktu untuk mengendapkan Cu atau tembaga, kita ambil muatan ion dari tembaganya atau Cu-nya adalah +2. Jadi kita tuliskan valensi dari tembaga 2. Berat dari tembaga yang dihasilkan proses elektrolisis adalah 12,7 gram dengan kuat arus yang dialirkan 4 ampere. Dan AR dari Cu adalah 63,5. Yang ditanyakan, berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk elektrolisis tembaga? Kita jawab. Oke, kita coba satu persatu ya. Kita cari dulu E-nya atau massa ekuivalen. AR dibagi valensi. AR-nya adalah 65,5 dibagi dengan 2. Jadi hasilnya 31,75. Lalu, jika sudah dapat E-nya, kita masukkan ke rumus yang kedua. W sama dengan E dikali I dikali T dibagi 96.500. Karena yang ditanyakan adalah T atau waktunya, kita tulis T-nya itu di sebelah kanan dengan tulisan T saja. Kita tulis yang diketahui, semua di dalam caranya. Oke, didapatkan 12,7 dikali 96.500. Jadi yang di bawah pindah naik ke atas, kali silang. Sama dengan 12 kali T. 127 ini didapatkan dari 31,75 dikalikan 4. Lalu, kita sederhanakan. Sama-sama dibagi 127. Oke, yang 12,7 adalah 0,1, yang 127 adalah 1. Kemudian, kita lihat lagi. Komanya kita hilangkan, atau nolnya kita hilangkan. Coret nolnya dan dicoret nolnya 1. Jadi, kalau sudah seperti ini, menghitungnya gampang ya. Sisanya adalah waktunya. Jadi, waktu yang dibutuhkan dalam elektrolisis tembaga adalah 9.650 detik.
Kita langsung masuk ke contoh yang ketiga. Sejumlah arus dapat mengendapkan 1,56 gram perak dalam larutan AgNO3 jika arus yang sama dialirkan selama selang waktu yang sama dalam lelehan AlCl3. Berapa gram aluminium yang dapat diendapkan? Jika diketahui di sini Ar dari Ag atau perak dan Ar dari aluminium atau Al. Jadi langsung kita tuliskan. Diketahui berat dari perak. Ini perak adalah Ag 1,56 gram. Dengan Ar dari peraknya 108 dan Ar dari aluminium adalah 27 gram per mol. Kita buat reaksi ionisasi dari AgNO3 menjadi Ag plus ditambah NO3 min. Karena yang dibutuhkan adalah Ag, berarti kita lihat muatan dari Ag plus 1. Berarti valensi dari Ag atau dari perak sama dengan 1. AlCl3 dibuat reaksi ionisasinya. Al3 plus ditambahkan 3Cl min. Karena yang dibutuhkan adalah Al atau aluminium, jadi kita ambil 3 plus. Maka valensi dari aluminium sama dengan 3. Yang ditanyakan di dalam soal, berapa berat aluminium yang diendapkan atau yang dihasilkan. Kalau begitu kita pakai rumus hukum Faraday 2. Kita bandingkan, yaitu berat dari Ag dengan Al dengan ekuivalen dari Ag dengan Al. Kita masukkan apa yang diketahui di dalam soal. Oke. Berat dari Ag kita tuliskan, berat dari Al yang ditanyakan, kemudian Ar-Ag dibagi valensinya dikalikan dengan Ar dari Al dibagi dengan valensinya. Oke, di sini jelas terlihat. Langsung saja kita coret. 27 dibagi dengan 3 sama dengan 9 ya. Untuk 108 dibagi 1 sama dengan 108. Jadi kita hitung. 1,56 dikalikan dengan berat dari aluminium sama dengan 108 dikalikan 9. Adalah 972 dibagi dengan 1,56. Berat dari aluminium yang dapat diendapkan adalah 623,1 gram aluminium. Oke. Materinya sudah selesai. Semoga materi yang telah kita pelajari bisa bermanfaat. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.